welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Yurestia yang sangat bersemangat untuk menyapa teman-teman kali ini. Dan di video kali ini aku akan ngebahas balik lagi setelah kemarin videonya ngebahas seputar produktivitas dan soal pengelolaan keuangan. Sekarang aku ngebahas lagi tentang bisnis online untuk pemula, khususnya di Instagram. Ada banyak pebisnis pemula yang dia bertanya-tanya gimana sih cara bikin konten yang bagus. Dan lebih dalamnya adalah aku tuh kehabisan ide, kita tuh mau bikin konten tuh seperti apa sih gitu. Jadi sekarang yang ingin aku bahas adalah insight dimana kalian bisa menemukan ide untuk konten akun Instagram kalian. Kayak gimana aja caranya, oke? Check it out. Ide konten yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenalkan produk atau jasa yang kita tawarkan secara jelas dan menarik. Jelas di sini artinya kita sebagai owner harus tahu positioning produk kita tuh ada di mana sih. Jadi ketika kita membuat sebuah produk atau kita mendistribusikan produk itu, kita harus udah tahu dari awal siapa sih target pasar kita. Apakah ibu rumah tangga, ibu pekerja, atau juga yang usianya udah tua, atau ternyata masih mahasiswa. Kemudian dari daya beli mereka itu apakah memang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Jadi kita harus bisa mengenali siapa target pasar kita agar kita bisa membuat konten yang relate dengan karakter mereka. Karena setiap target pasar itu punya karakteristik yang berbeda, punya masalah hidup yang berbeda, sehingga kita harus bisa membuat konten yang menarik di mata mereka. Nah, menarik di sini apa sih? Bukan hanya sekadar visualisasi yang bagus, tapi menarik di sini adalah menarik secara psikologis, di mana produk yang kita tawarkan itu menjawab permasalahan mereka. Jadi kita datang untuk menjawab permasalahan mereka, kita menawarkan solusi untuk mereka. Karena sebagus apapun produk atau jasa yang kita punya, ketika kita menawarkan ke target pasar yang salah, mereka tidak akan tertarik karena mereka merasa bahwa produk itu bukan untuk mereka. Karena mereka merasa bahwa alasan kita berada di depan mereka itu tidak menjawab permasalahan hidup mereka. Paham kan? Dapat poinnya. Oke, aku akan kasih contoh yang cukup ekstrim. Misalnya kita menjual berlian dan menjual daster seharga 20 ribuan. Ketika kita menjual berlian, maka bisa dipastikan target pasar kita adalah perempuan yang memiliki kemampuan menengah ke atas, di mana kebutuhan atau harapan mereka atau keinginan mereka itu bukan masalah harga. Mereka tidak sensitif soal harga. Karakter mereka biasanya sensitif soal kualitas ataupun eksklusivitas, sehingga konten yang kita berikan pada mereka pun harus terlihat mewah, terlihat elegan dengan warna-warna yang seperti gold, silver, putih, tidak berupa warna-warna yang terlihat candy atau kekanak-kanakan. Dikenakan oleh model yang memang mencerminkan style dari orang yang sepertinya terlihat menengah ke atas. Mungkin dari konten bahasa pun mereka lebih senang jika dihadirkan dengan berbahasa Inggris, kemudian juga dengan bahasa misalnya ya, model ini hanya dibuat untuk 10 orang pertama, jadi sangat eksklusif seperti itu. Karena biasanya orang-orang seperti ini tidak sensitif lagi-lagi soal harga, mereka sensitif soal kualitas dan eksklusivitas. Semakin susah untuk didapatkan, biasanya mereka akan lebih tertantang untuk memilikinya. Nah, tetapi ketika kita membuat konten berupa daster senilai 20 ribu, maka kita bisa mentargetkan orang-orang yang B2C atau menengah ke bawah, yang mana kita di situ tidak perlu harus meng-highlight tentang kualitas produk, tetapi kita perlu menyampaikan kenapa sih mereka harus membeli produk kita, karena nyaman dipakai, varian produknya banyak, kemudian juga bisa mudah didapatkan di mana saja, atau bisa didapatkan ke reseller terdekat. Mungkin karena mereka yang memiliki keterbatasan bertransaksi online, mereka bisa mendapatkan produknya di reseller yang terdekat di kota mereka, atau juga kemudahan bertransaksi, atau juga diangkat masalah-masalah seputar realita kehidupan mereka, sehingga mereka merasa bahwa konten kita itu relate dengan kehidupan mereka dan mereka akan menjadi tertarik dengan apapun yang kita tawarkan produknya.
Asalkan produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan kehidupan mereka dan masalah hidup mereka dan sesuai dengan kemampuan pembayaran mereka. Jadi ada perbedaan antara pembuatan konten produk-produk yang eksklusif dan produk-produk yang memang sensitif terhadap harga. Baik itu dari segi gambar maupun dari segi penyampaiannya. Dan kalau kita berbicara menarik dari segi visual, maka ada beragam jenis konten yang intinya sama, seperti memperkenalkan untuk siapa produk kita tetapi diberikan dengan bentuk berbeda. Apakah itu bisa foto, apakah itu bisa bentuk multiple post, apakah itu bisa berbentuk video. Video pun bisa bermacam-macam, apakah kita membentuk video yang real atau video desain grafis atau video animasi. Itu bisa disesuaikan dengan kemampuan si pemilik brand tersebut untuk memproduksinya. Nah, tetapi kalau misalnya saya kasih contoh nih, contohnya di sebelah sini. Nah, itu adalah jenis konsep video yang lebih eye-catching dibandingkan dengan video-video kebanyakan, tetapi mereka dengan sangat mudah bisa menarik perhatian orang, sehingga orang itu mengerti pesan yang disampaikan itu apa, dengan cara yang berbeda. Nah, tetapi pastinya untuk membuat video-video seperti ini dibutuhkan skill desain grafis yang cukup mumpuni. Dan ketika kita memiliki satu konsep ide untuk menyampaikan positioning produk kita pun bisa memilih dalam bentuk apa konten tersebut disampaikan. Apakah dalam bentuk foto, apakah itu juga bentuk foto real, atau bentuk fotografis, atau kita berbentuk video. Video pun bisa berbentuk video real atau video animasi, video infografis, nah itu macam-macam. Oh ya, satu lagi ketinggalan, foto yang berupa multiple post. Biasanya foto berupa multiple post itu adalah konten-konten yang memiliki banyak yang ingin disampaikan, yang tidak cukup hanya dengan satu konten aja, sehingga membutuhkan slide tambahan untuk bisa menyampaikan dalam satu konten. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah beberapa kali atau sudah sering memberikan konten-konten seputar positioning produk kita pun bisa mengambil ide konten dari fitur unggulan yang dimiliki oleh produk atau jasa kita. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu kompleks tentang fitur-fitur unggulan itu harus tersampaikan dalam satu konten. Enggak. Misalnya teman-teman jual kerudung. Nah, kerudung ini ternyata punya bahan yang berbeda dengan kebanyakan, kemudian dia ada laser cut misalnya, laser cut, kemudian dia diberi inisial brandnya, dan fitur unggulan tersebut tidak perlu harus disampaikan dalam satu konten. Jadi cukup misalnya ketika foto produk yang menampilkan motifnya aja. Di situ teman-teman bisa menyampaikan bahwa keunggulan dari brand saya ini memiliki beragam motif dengan pilihan warna yang banyak. Kemudian nanti di lain kesempatan teman-teman bisa menampilkan konten yang memberikan detail laser cut-nya. Betapa cantiknya laser cut-nya ini, eksklusif dan tidak sering dijumpai di pasaran. Kemudian juga tentang kerapihan dari segi cutting-nya. Kemudian dari komposisi warnanya itu real peak dengan apa yang terlihat di media sosial, misalnya seperti itu. Kemudian di lain waktu teman-teman bisa memberikan fitur unggulan, ternyata untuk beberapa motif eksklusif mereka mendapatkan packaging yang eksklusif juga. Jadi dari fitur unggulan itu tidak perlu diberikan dalam satu kali saja, karena takutnya kita jadi kehabisan ide. Maka teman-teman bisa memfokuskan satu persatu fitur unggulan tersebut agar followers juga bisa lebih tersampaikan secara bertahap tentang fitur unggulan itu step by stepnya. Dari cara penyampaiannya pun teman-teman bisa menggunakan beragam cara, baik dari itu apakah foto detail atau foto yang digunakan oleh model atau foto dari ketika cara pemakaian. Itu bisa banyak banget sih metode yang bisa ditampilkan hanya dari konsep konten fitur unggulan aja. Oke, sebagai tambahan, takut aku lupa. Jadi tadi aku ngebahas foto, di video pun agar nggak monoton, kita nggak usah bikin video yang durasi terlalu panjang. Ketika kita menampilkan fitur unggulan, cukup detailing berdurasi singkat antara 15 detik sampai 30 detik yang membuat rasa penasaran agar followers ingin menonton atau melihat konten kita selanjutnya. Atau juga bisa dibikin video animasi atau GIF yang hanya durasinya 3 detik aja untuk menyampaikan fitur-fitur unggulan kita secara menarik. Oke, ide konten selanjutnya adalah konten engagement. Jadi kita selain menampilkan
fitur unggulan, kemudian juga untuk siapa produknya. Kita juga harus mulai melakukan interaksi kepada followers kita, apalagi kalau ternyata followers kita sudah semakin banyak setiap harinya. Jangan sampai followers kita itu merasa tidak betah untuk melihat feed yang akhirnya mereka melakukan unfollow. Nah, bagaimana sih cara melakukan engagement? Engagement ini sendiri sebenarnya terbagi dari beberapa concern. Yang pertama adalah bagaimana mereka mau memberi like terhadap semua konten feed kita, bagaimana mereka mau men-share, men-save, dan juga bagaimana mereka aktif untuk memberikan komen, baik itu di feed Instagram ataupun di fitur story. Nah, bentuk konten interaksi ini banyak banget. Contohnya adalah games. Teman-teman bisa bikin konten games untuk memancing engagement berupa like atau komentar. Kalau misalnya ternyata gamesnya berupa pertanyaan. Kemudian juga teman-teman bisa membuat konten berupa giveaway. Biasanya giveaway ini tujuannya adalah selain untuk mengumpulkan likes yang banyak, mengumpulkan share yang banyak, juga mengumpulkan followers, karena beberapa rules giveaway biasanya mengharuskan mereka mention atau mengajak teman-teman di sekitarnya dengan harapan teman-teman yang mereka mention tertarik melihat produk kita. Nah, giveaway ini pada ujungnya harapan para owner itu adalah meningkatkan visit profile Instagram mereka, karena dengan fitur like, share, komen, dan mention, harapan mereka orang-orang yang bukan merupakan followers mereka bisa mengunjungi profil Instagram. Kemudian konten engagement selanjutnya adalah bentuk quotes atau bentuk jokes atau membuat meme. Tapi yang pasti adalah teman-teman harus tahu dulu yang tadi aku bilang, siapa sih target customer teman-teman, sehingga teman-teman bisa membuat quotes yang memang sesuai atau relate dengan kehidupan mereka. Karena nggak lucu ketika misalnya teman-teman target pasarnya adalah para mahasiswa, kemudian teman-teman membuat quotes yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, di mana mereka merasa belum relate, dan itu mereka belum merasa itu bukan saya loh, itu bukan masalah saya, dan mereka tidak menyukai quotes-quotes seperti itu. Jadi pastikan ketika kita membuat konten engagement itu sesuai dengan kehidupan target pasar kita. Karena sesuai dengan pengalaman, ketika mereka merasa jenuh dengan suguhan konten berupa foto produk kita, ketika kita suguhkan games, ketika kita suguhkan quotes, justru jumlah likes, komentar, dan share, save-nya itu melonjak tajam, dan itu meningkatkan engagement mereka terhadap kita. Jadi mereka itu merasa bahwa kita nggak melulu ngebahas tentang produk, ada sesuatu yang membuat mereka terhibur, ada sesuatu yang membuat mereka menunggu konten kita selanjutnya apa ya, ada sesuatu yang membuat mereka menjadi mengerti tentang sesuatu yang nggak berhubungan dengan produk kita, dan mereka merasa bahwa kita itu care dengan kehidupan mereka. Oke, konten engagement selanjutnya adalah pulling. Jadi biasanya ini sering digunakan para owner ketika ingin meluncurkan produk baru. Sebenarnya kayak kayak memancing aja rasa penasaran. Meskipun ternyata kita sudah menyediakan atau sudah memutuskan produk apa yang akan launching, tapi seakan-akan kita memberi kesempatan sama teman-teman, kalau saya mau melakukan produk ini, teman-teman lebih suka yang mana ya? Padahal dua-duanya sebenarnya akan kita keluarkan. Itu bisa membuat mereka terpancing untuk memberikan komentar dan menarik perhatian mereka bahwa kita akan mengeluarkan produk yang baru. Konten engagement selanjutnya yaitu trik dan tips. Sekali lagi, tip dan triksnya harus sesuai dengan kehidupan mereka. Entah itu masalahnya, entah itu solusinya, entah itu keduanya. Yang pasti ketika tips dan trik yang kita buat itu sesuai dengan mereka, dengan senang hati mereka akan merespon, like, share, komentar, dan bahkan semakin banyaknya orang yang memberikan feedback terhadap konten kita akan memungkinkan konten kita itu selalu muncul di beranda followers kita. Konten interaksi yang memancing engagement selanjutnya dan terakhir yang kepikiran sama aku adalah membuat sejenis foto atau video challenge. Jadi buat teman-teman yang sudah punya lumayan banyak user atau customer, bisa menggunakan metode ini untuk memancing review dari para customer kita sendiri. Foto challenge before after, foto challenge OTD atau video dengan rules tertentu, dan harapan kita mereka lebih respect terhadap produk kita, mereka lebih bangga memakai produk kita, dan
kekuatan dari mulut ke mulut itu yang akan bekerja membuat teman-teman di sekitar mereka itu aware dengan adanya brand kita. Dan harapan terakhirnya adalah mereka menjadi visit profile ke Instagram kita. Ketika Instagram kita itu terlihat menarik, maka bukan tidak mungkin orang-orang yang melihat teman-teman yang memakai brand kita itu menjadi customer kita juga. Nah, biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan challenge ini punya hadiah. Jadi biar mereka itu semangat membuat konten foto dan video terbaik biar mereka bisa menang. Kemudian, ide konten berikutnya adalah hard selling. Jadi teman-teman bisa membuat konten-konten berupa promo seasonal. Jadi bisa misalnya nih seperti kayak marketplace, ada sale di kayak sekarang nih di bulan sekarang bulan Juni tanggal 6 Juni 66 akan mengadakan promo atau diskon 6% untuk seluruh produk seperti itu. Atau juga memberikan voucher belanja dengan minimal pembelian tertentu, atau memberikan free produk ketika teman-teman membeli produk X atau minimal order sekian, atau memberikan cashback dan segala jenis teknik promosi lainnya. Nah, sebenarnya itu bukan hanya bisa meningkatkan omset kita pada saat promo berlangsung, tetapi itu juga sebagai bentuk apresiasi terhadap customer loyal kita. Jadi sekali-kali customer kita tuh dikasih senang, siapa sih yang gak senang dikasih diskon kayak gitu. Dan mereka akan rela untuk menghabiskan sebagian besar uangnya untuk mengikuti promo-promo yang ada di Instagramnya kita. Kemudian konten hard selling berikutnya yang bisa kita praktekkan adalah scarcity, artinya kita memberikan ketakutan atau rasa keterbatasan terhadap customer kita. Jadi itu membuat customer kita berlomba-lomba untuk mendapatkan produk kita secepat mungkin. Nah, konten scarcity ini sendiri bisa beragam cara. Apakah itu memberikan info tentang eksklusivitas, misalnya saya hanya membuat desain warna atau motif kerudung ini sekitar 1000 pieces aja, jadi jadilah 1000 orang yang beruntung. Atau scarcity tentang waktu pembayaran. Saya berikan waktu hanya 3 atau 6 jam untuk melakukan pembayaran dari masa check out seperti itu. Jadi ketika kalian melewati batas pembayaran, maka produknya akan kita kasih ke orang lain atau ke customer selanjutnya. Dan biasanya itu berlaku buat brand-brand besar yang memang banyak fans fanatik yang ingin mendapatkan produk kita, tapi persediaannya terbatas. Dia akan makin semangat untuk mendapatkan produk kita, seperti itu. Atau juga teknik scarcity yang memberitahu bahwa motif ini tidak akan diproduksi lagi ketika barang ini habis, seperti itu. Jadi intinya adalah teknik scarcity itu sesuatu yang berhubungan dengan memainkan psikologis customer kita untuk melakukan transaksi saat itu juga, dengan memberikan ketakutan tertentu jika mereka tidak melakukan transaksi saat itu juga. Dan teknik hard selling berikutnya yang bisa dijadikan ide konten adalah paket bundling atau paket grosir. Kalian bisa mengutak-atik di sini. Kalau misalnya lagi-lagi misalnya kerudung nih ya, Kalau misalnya kalian menawarkan mereka yang melakukan pembelian minimal 6 pieces mendapatkan harga diskon. Mereka yang membeli minimal sekian ratus ribu mendapatkan free apa seperti itu. Atau paket bundling ketika kita kayak aku jualan skincare. Aku jualan skincare berarti ada produk toner, serum, krim, dan ketika daripada aku alih-alih menjual satuan, aku juga bisa menawarkan produk paket bundling yang harganya jauh lebih murah dibandingkan beli satuan. Dan itu adalah sistem yang memang udah lama, tetapi itu menjadi ide konten yang tidak akan bisa habis-habisnya gitu. Oke, lanjut, masih banyak ide kontennya. Ide konten selanjutnya tentang social proof, artinya bagaimana kita membuat konten yang menggunakan review atau pengakuan dari masyarakat sosial. Yang pertama bisa kita gunakan adalah testimonial dari customer kita sendiri. Jadi kita bisa follow up setiap customer yang sudah sampai barangnya, tentang bagaimana pelayanan kita, tentang bagaimana kecepatan pengirimannya, tentang bagaimana kepuasan mereka terhadap produknya setelah diterima, kemudian juga bagaimana hasil yang mereka dapatkan ketika mereka sudah menjadi langganan kita. Biasanya kalau customer itu super puas, mereka akan dengan senang hati memberikan testimonial tersebut tanpa kita minta. Tetapi bukan berarti kalau produk kita bagus pun kalau nggak kita follow up nih ya. Kadang-kadang kan nggak semua orang yang cerewet langsung kasih testi. Nah,
pihak kitanya sendiri nih yang harus jemput bola untuk meminta testi dari mereka. Jadi rajin-rajin lah follow up, rajin-rajin sapa, rajin-rajin tanya gimana, sudah barangnya udah nyampe belum, gimana, enak dipakai enggak. Terus juga misalnya kalau aku di skincare tuh gimana, cocok enggak, setelah pemakaian 2 minggu ini ada kerasa perubahannya enggak, seperti itu. Jadi kita pancing agar mereka bisa memberikan respon positif yang nanti akan kita minta izin sama mereka apakah percakapan ini bisa dijadikan testi untuk ditunjukkan kepada orang lain, khususnya calon customer yang ingin membeli produknya kita, agar semakin yakin, oh ternyata banyak ya orang-orang yang sudah pakai produk kita, oh ternyata banyak ya orang-orang yang puas dan kulitnya jadi bagus setelah pakai produk kita, atau ternyata emang kerudungnya itu sesuai ya, real peak warnanya, enak dipakainya, seperti itu. Kalau misalnya ingin lebih banyak lagi memancing testimonial yang tadi aku bilang, kita bisa memberikan foto atau video challenge yang mana pasti hasilnya itu, outputnya itu berupa testimonial dari customer. Di zaman sekarang, ketika kita berbelanja suatu produk, kalau aku ya, ketika aku berbelanja suatu produk misalnya di Shopee, aku taunya itu berdasarkan googling aja udah, bukan dari rekomendasi teman, bukan dari aku lihat selebgram yang aku ikutin pakai, tapi aku nemu aja karena ternyata fotonya menarik ya, ternyata harganya murah ya. Hal pertama yang aku lihat adalah reputasi. Bagaimana reputasi sellernya, bagaimana komentar dari pembeli yang pernah merasakan pelayanan mereka. Ketika aku melihat sebuah shop Shopee yang komentarnya ribuan, bintang 5-nya banyak, bintang 1 dan 2-nya juga sedikit, karena pasti ada aja sih yang ngasih bintang 1, bintang 2 yang kecewa secara kesalahan yang tidak disengaja lah. Tapi kalau ternyata ulasannya sangat banyak, nilainya 4,8 apalagi 4,9, meskipun aku nggak tahu sama seller itu, meskipun aku belum pernah beli atau tidak direkomendasikan oleh teman, maka aku merasa percaya aja, merasa aman untuk membeli dari dia. Itulah kekuatan review dari customer yang nggak bisa kita sepelekan. Kemudian social proof kedua adalah testimonial dari klien, dari rekan mitra bisnis kita. Biasanya ini terjadi ketika bisnis kita sistemnya menggunakan jaringan seperti agen, reseller, distributor, dan stokis, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan testimonial dari mereka untuk memberi pancingan terhadap orang-orang yang berniat bergabung menjadi mitra bisnis kita juga. Bagaimana pelayanan kita, kecepatan produk kita, apakah produk kita fast moving atau enggak, apakah kita memang seorang supplier yang baik atau enggak. Itu mereka bisa dijadikan alat untuk membuat orang yang ingin bergabung sama kita semakin percaya, dan customer akhir pun percaya bahwa mereka bisa mendapatkan produknya itu nggak perlu susah-susah, seperti itu. Oke, teknik konten social proof yang terakhir yang terpikir sama aku adalah kita bisa merepost hasil endorse. Pastinya teman-teman semuanya, para pebisnis online akan sangat familiar dengan kata endorse, dimana kita bisa membayar influencer untuk bisa foto atau video bareng dengan produknya kita, dengan harapan followers mereka tertarik dengan produk kita, dengan harapan mereka bisa visit profile ke Instagram kita, kemudian tertarik dengan produk yang kita tawarkan dan akhirnya membeli gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa endorse itu bisa menghasilkan penjualan secara langsung, ya sepertiganya betul, tetapi sepertiganya lagi mungkin hasilnya hanya sebatas mereka menjadi followers kita tetapi belum membeli. Sisanya sepertiganya lagi mungkin mereka tertarik kemudian melihat visit profile tetapi tidak menjadi followers kita. Dan itu lebih ke brand awareness sebenarnya, kayak gitu ya. Tetapi kita nggak perlu berkecil hati, terlepas dari berapapun feedback yang kita terima, kita bisa membuat konten-konten hasil endorse itu menjadi konten yang menarik untuk disajikan kembali di feed Instagram kita. Gimana caranya? Yang pertama, kalau teman-teman melakukan endorse via Snapgram, biasanya kan mereka memberikan slide-nya antara 1 sampai 4 gitu, atau bahkan lebih. Nah, teman-teman bisa meremake hasil Snapgram tersebut, menggabungkannya menjadi konten berupa video dan merepost di konten feed teman-teman sendiri. Kemudian kalau misalnya teman-teman mengendorse YouTuber, maka teman-teman bisa membuat atau meremake konten video tersebut menjadi potongan-potongan semacam trailer yang membuat mereka penasaran tentang review YouTuber tersebut terhadap produknya kita, dengan harapan mereka memberikan paradigma positif terhadap brand kita. Jadi analoginya gini, kita bisa
akhirnya membuat salah seorang YouTuber yang cukup terkenal mereview produknya kita. Ketika review tersebut trailernya disimpan di feed kita, secara tidak langsung kita memberikan kesan kepada followers bahwa produk kita itu kualifikasinya bagus loh, sehingga YouTuber ini aja mau mereview produknya kita. Paham kan? Terus kalau misalnya teman-teman ternyata sudah lumayan sering mengendorse para influencer tersebut dan memiliki banyak kontennya, udah cukup banyak, teman-teman bisa melakukan kompilasi sedikit-sedikit review dari mereka, disatukan dalam sebuah video klip yang membuat orang yang melihat itu, oh bagus ya, produk kita sudah banyak di review orang gitu. Jadi satu konten aja sudah bisa dibuat remake berbagai jenis konten kalau misalnya kita rajin untuk mengendorse para influencer tersebut. Oke, dan permasalahan remake ini tidak hanya sekarang di video, di foto pun kita bisa melakukan edit ulang. Edit ulang ini artinya kita bisa menambahkan dari foto influencer yang memegang produknya kita itu dengan penambahan kata-kata promosi, kata-kata hard selling yang bisa dipergunakan kembali ketika kita melakukan iklan atau melakukan konten hard selling. Jadi nggak cuma hanya sekadar kita dapat konten kemudian kita repost udah satu kali pakai, tapi kita harus bisa memaksimalkannya. Gunakan hasil foto endorse tersebut menjadi konten-konten iklan yang bisa menarik perhatian orang banyak di luar followers kita. Oke, dan ide konten yang terakhir di video kali ini yang bisa aku bahas adalah konten behind the scene. Tahukah teman-teman, kalau ternyata sebenarnya followers kita itu tuh kepo loh sama segala sesuatu yang berhubungan dengan behind the scene produk saingan mereka. Mereka tuh kepo terhadap misalnya siapa sih ownernya, siapa sih tim internal di belakangnya, gimana sih proses packingnya mereka, gimana sih suasana kerja para timnya brand kesayangan mereka, atau juga mungkin kita bisa memberikan kayak snack peeknya ketika kita membuat video. Misalnya kita lagi membuat video bersama Tela, bersama influencer atau bersama siapapun itulah ya, dan kita melakukan BTS di situ, kita posting dan biasanya engagementnya lumayan tinggi loh karena mereka tuh kepo. Misalnya kayak aku, kok Ibreskin lagi bikin video apa ya gitu, atau influencer kesayangan aku lagi kerjasama sama Ibreskin, mereka lagi bikin apa ya. Dengan BTS seperti itu kita bisa memancing perhatian mereka, meskipun itu sebenarnya kayak yang video dibuang sayang gitu, tapi karena dikemas dengan bagus itu bisa dijadikan konten yang menarik untuk dilihat. Atau bisa juga ketika teman-teman bergerak di bidang produk yang langsung produksi, jadi teman-teman tuh produsennya, teman-teman bisa kasih BTS mengenai bagaimana proses pembuatan motif, bagaimana proses pembuatan produknya, bagaimana cara menjahitnya, pokoknya bagaimana sampai produk itu bisa menjadi barang yang siap jual. Mereka kalau dikasih konten-konten seperti itu tuh secara psikologis mereka akan jauh lebih percaya sama kita, karena mereka merasa bahwa di mana-mana produsen itu pasti akan memberikan harga yang paling murah, yang paling kompetitif, dan memiliki power untuk menjaga kualitas seperti itu. Jadi buat teman-teman produsen, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk memperlihatkan bagaimana cara produksi produk teman-teman untuk meningkatkan engagement dan trust dari para follower dan customer. Dan yang terakhir, behind the scene dengan tim internal. Tadi aku udah sempat sebutin sih, cuman detailnya adalah orang-orang itu seneng ketika brand yang mereka follow atau all shop yang mereka follow itu terasa lebih manusiawi. Jadi mereka memperlihatkan orang-orang yang bekerja di belakang layar. Kemudian mereka memperlihatkan ketika bisa launching produk tertentu nih, cuma di shoot doang, hujan chatnya, wah mereka tuh paling seneng banget tuh kayak gitu-gitu. Atau juga ketika kita melakukan interaksi melalui live story untuk menyapa para followers, memberikan mereka waktu bertanya jawab secara langsung sama kita, itu akan membuat hati mereka itu merasa dekat, dan tingkat keloyalan mereka itu tuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan all shop yang tidak pernah menyapa mereka secara langsung. Jadi yang aku lihat fenomena kenapa beberapa brand memiliki fans fanatik adalah karena mereka bisa mengelola orang-orang atau customer loyalnya itu dalam sebuah komunitas yang punya komunikasi yang baik, di mana mereka bisa menyampaikan keluhan, mereka bisa menyampaikan saran, kemudian mereka juga merasa bahwa kebutuhan mereka tuh ditanggapi. Setiap konten-kontennya itu tuh berusaha untuk menyapa
dan mendengarkan para customer. Itu biasanya memiliki fans fanatik yang ibaratnya ya, kalau misalnya brand lain mengeluarkan produk yang sama itu tidak akan se-booming ketika dia mengeluarkannya. Seperti itu. Jadi aku nggak tahu nih, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ide konten yang setiap poinnya bisa dikupas secara mendalam dan mungkin memberikan insight buat teman-teman semuanya yang kebingungan sekarang aku mau bikin konten apa lagi ya, stuck-nya gini-gini aja. Oke, jadi perhatikan setiap poin yang tadi aku bilang karena itu bisa di-remake menjadi berbagai macam konten tentunya dengan kemampuan editing, fotografi, videografi yang baik. Jadi buat teman-teman owner yang masih pemula, jangan patah semangat untuk terus belajar teknik dan editnya juga. Karena kalau misalnya sekarang, biasanya ya kalau misalnya bisnis online pemula itu kan pasti keterbatasannya dengan SDM dan keterbatasan dengan modal. Mungkin ada beberapa jasa yang menawarkan jasa konten kreator. Kayak yang aku pernah sih menerima WhatsApp. Jadi mereka itu menawarkan jasa konten kreator senilai 3-5 juta rupiah per bulan yang isinya tuh sudah kayak mereka tuh sudah termasuk foto produk, sudah jasa edit selama 1 bulan, kemudian juga mereka ada menyediakan konten untuk snapgramnya gitu ya. Cuman kan kalau misalnya kita balik lagi, kalau misalnya kita sebagai pebisnis online pemula yang notabene semuanya tuh harus serba efektif dan efisien, 3-5 juta daripada kita harus meng-hire pihak ketiga, lebih baik itu buat gaji owner nggak sih, kayak gitu kan. Dan itu menjadi apa ya, kalau baru mulai itu lebih baik owner sendiri yang belajar, karena selain kita punya pengalaman untuk belajar ngedit, owner itu biasanya feel-nya itu lebih tajam untuk menganalisis konten seperti apa yang ingin tersampaikan pesannya sama customer gitu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata customer kita udah semakin banyak, kemudian juga cash flow kita udah semakin bagus, ngomong-ngomong soal cash flow, lain lagi ceritanya, dan memang kita punya budget untuk meng-hire desain grafis atau mungkin mengambil dari jasa pihak ketiga, memang tidak ada salahnya. Tetapi untuk pemula sebaiknya kita gunakan kesempatan untuk berpikir kreatif apa ya konten yang ingin kita sampaikan sama customer agar bisa menekan budget seminim mungkin sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan signifikan di awal pemula. Oke, semangat buat para pebisnis online pemula. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.